Nembe nganu niki, memeni. Nggih, sakniki nganu nggih musim udan terus nggih Bu nggih. Nggih, Bu, matur suwun, Bu. Nganu kalih rencang niki wau sing setunggal mriko wau, Bu. Nggih. 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 Larangan Bu pun panen jagung nara. Oh. Berarti nganu digeweke gubuk-gubukan teng alas mriko, Bu. Oh, alah, nggih palah anu Bu langsung didol ning nggon mawon. Nggih, niki. Seperti inilah ya pemirsa ya, suasana di salah satu desa terpencil yang ada di Jawa Tengah ya pemirsa ya. Nah, ini kita bisa lihat ya rumah-rumah warga di sini kelihatan dari sini ya pemirsa ya. Rumahnya ini berada di tengah-tengah hutan dan jauh dari pusat keramaian kota ya pemirsa ya. Nah, dan jalanannya masih jalur tanah seperti ini ya pemirsa ya. Di pedalaman ini ya, ini dipenuhi apa namanya pohon-pohon dan juga perkebunan ya seperti ini ya pemirsa ya. Nah, dan di sini suasananya cukup sepi ya pemirsa. Terdengar suara-suara hewan liar ya di hutan. Itu ada burung dan juga gareng ya pemirsa ya. Jadi kondisinya masih sepi ya pemirsa ya. Dan rumah dari ke rumah yang lain cukup lumayan jauh. Dan seperti inilah ya suasana di siang kali ini, cukup sepi, sunyi dan jauh dari kebisingan perkotaan ya kawan-kawan. Nah, ini juga ini ya, ada warga yang melintas di sini. Jalurnya. Jadi ini adalah jalur akses utama yang dilalui oleh warga di sini ya. Dan rumah-rumah di sini itu rumah limasan berbahan material dari kayu dan berlantaikan tanah ya kawan-kawan ya. Nah, ini seperti kita ke Gunung Kidul ya kawan-kawan ya. Rumah-rumah di sini
seperti ini kondisinya. Dan jalanannya seperti ini, masih becek seperti ini, jalan tanah ya, ini bercampurkan batu. Dan rumah-rumah di sini seperti ini. Dan di samping kanan saya ini sudah hutan ya kanannya, hutan yang dikelola warga untuk ditanami jagung. Seperti ini ya pemirsa ya, suasana di salah satu perkampungan yang terpencil, tersembunyi yang ada di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah ya kan. Nah, rumah-rumah di sini seperti ini ya pemirsa ya. Nah, rumahnya itu masih rumah kayu seperti ini. Dan di sini hanya ada 3 rumah yang terpencil ya letaknya itu, terisolir ya kan kawan ya. Nah, jadi seperti ini ya kondisinya rumah-rumah di sini. Nah, dan jarak dari ke rumah satu dengan ke rumah yang lain cukup lumayan jauh, dan berada di barengan-barengan seperti ini ya kan kawan ya, itu rumahnya. Nah, jadi kampung ini benar-benar terisolir ya, benar-benar terpencil, karena rumah-rumah di sini itu berada di lereng bukit ya, dan dipenuhi dengan pohon-pohon ya. Nah, ini masih menggunakan rumah kayu kuno era 80-an ya kan kawan ya. Nah, dan di jalur setapak seperti ini rumahnya memang dipenuhi dengan pohon-pohon besar seperti ini ya kan kawan ya. Nah, coba kita akan ke sana, apakah masih ada rumah ya. Nah, ternyata sudah mentok ini kan kawan. Nah, sudah mentok ini rumahnya. Nah, ini ada rumah terpencil, rumah kuno zaman dulu yang ada di tengah-tengah hutan seperti ini. Nah, dan di sana pun sudah hutan, hutan semua. Jadi seperti ini ya kondisi dan suasananya di area perkampungan ataupun di desa terpencil tersembunyi yang ada di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah ya. Nah, ini cuacanya gerimis ini kan kawan. Cuacanya gerimis. Nah, ini hujan ya kan kawan ya. Ternyata hujan kan kawan. Kita harus ngiup dulu ya kan kawan. Nah, lihat dapat menang di. Jadi seperti ini ya kan kawan ya. Ini hujan, jadi kita harus berteduh dulu ya. Dan jalanannya ini sulit ini kalau dilalui kendaraan bermotor saat musim hujan ya pemirsa ya. Tuh. Jadi kehidupan masyarakat desa seperti ini harus ekstra ya. Nah, motornya harus kuat kan kawan, karena melewati jalur-jalur seperti ini yang belum terrenovasi ya kan kawan ya, masih jalur berbatu seperti ini. Jadi memang kondisi jalan pedesaan ini masih seperti ini, dan rumah-rumah di sini pun masih menggunakan kayu ya kan kawan ya. Hujan deras ini kan kawan kayaknya ini. Jadi kalau di sini itu hanya 2 rumah ya Mbak ya? Iya. Oh, 2 ini rumah. Sama di atas. Di atas sana. Di atas juga itu nggak ada suaminya itu Mas, sendiri juga. Oh, berarti suaminya juga kerja. Oh, kirain janda Mbak. Enggak, iya. Itu suaminya juga Pergi ke Kerja di rumah sendiri juga. Berarti mayoritas cewek-ceweknya atau gadis-gadisnya itu banyak di rumah ya Mbak ya? Pada ditinggal merantau. Pada ditinggal merantau nih Iya. kan kawan. Jadi kawan-kawan kalau kenapa nggak coba cari pacar lagi nggak? Aduh. Wah, berat itu Mas. Kasihan. Suaminya jauh-jauh kerja kok. Kerja sampai di Bali, Iya. ternyata malah ditinggal pacaran sama anaknya. jauh dari keramaiannya. Nah, dan di sini juga itu apa namanya? Masaknya itu masih menggunakan kayu ya kawan-kawan. Tuh masih menggunakan kayu seperti ini ya. Tuh.
Jadi seperti ini ya, dan atapnya juga itu ya pemirsa. Ini ya, sudah kayu seperti ini, dan dindingnya pun menggunakan bambu dan juga kayu seperti ini. Jadi memang benar-benar nyata ya, ada seorang janda yang tinggal sendirian di rumah terpencil, tersembunyi, jadi mayoritas warga di sini itu sebagian besar adalah sebagai petani dan juga berternak sapi dan ayam ya. Nah, ini rumah-rumah di sini seperti ini ya, jarak dari ke rumah yang lain, dan dindingnya pun masih menggunakan kayu jati ya. Jadi seperti ini kondisi dan suasananya. Siang aja sepi, apalagi di malam hari ya kan kawan. Dan di sana sudah mentok itu, sudah tidak ada rumah lagi ya. Dan di sini pun masih banyak sekali lahan-lahan kosong dan juga pohon-pohon besar ya kawan-kawan ya, di area perkampungan ini ya. Memang benar-benar nyata perkampungan ini masih serasa zaman dulu, era 80-an di sana itu. Jadi emang kondisi di perkampungan ini cukup lumayan sepi dan masih alami suasananya. Ini ya, di belakangnya ini sudah pohon-pohon besar seperti ini ya kondisinya ya pemirsa ya. Mantap ini ya, kampung yang masih alami di salah satu desa terpencil tersembunyi yang ada di pedalaman ini ya. Ini ikutnya pedalaman Semarang ya pemirsa ya. Tuh, bangunan-bangunan ciri khas rumah suku Jawa asli yang tinggal di salah satu desa terpencil yang ada di Kabupaten Semarang.